Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Sudah sholat zuhur dan makan semua belum? Makannya belum, Pak. Sambil ngopi juga enggak apa-apa, sambil makan. Iya Pak, ngecek Pak saya Pak. Ya, silakan. Mas Rizky. Iya Pak. Satu kelas jumlahnya berapa ini? 79. Ya. 79. Masih 45 ya. Kita tunggu 50-an lah, 55 kita mulai. Halo guys. Sudah lihat video pengantar materi saya hari ini? Sudah lihat video materi pengantar hari ini? Sudah. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah menjawab forum diskusi? Sudah. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, enggak apa-apa, nanti kita bahas lagi ya hari ini. Klik kehadiran di e-learning ya, jangan lupa. Ya, sudah. Ya, klik kehadiran 1 minggu waktunya, nanti terlewat kalian. Alhamdulillah sudah 55 yang hadir. Kita sambil mulai ya. Materi terlihat ya? Sudah terlihat materinya? Terlihat, Pak. Sudah Pak. Oke. Kita mulai karena waktunya terbatas, hanya 40 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat ya, forum chat Bapak. Oke. Alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan e-learning mata kuliah Pancasila.
Ya. Sesuai dengan schedule yang sudah saya sampaikan pada topik sebelumnya, rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Untuk pertemuan pertama kita bahas tentang Pancasila dalam konteks historis bangsa Indonesia atau Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas pada siang kali ini? Ada 2 hal utama yang akan kita sajikan lebih lanjut. Pertama, nanti saya akan uraikan beberapa fase-fase dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah tentang apa saja rumusan dasar-dasar negara yang disampaikan oleh para the founding father bangsa. Termasuk mungkin nanti di akhir di forum diskusi kalian akan berdiskusi tentang salah satu RUU rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang mencoba memunculkan kembali rumusan Bung Karno dari Trisila dan Eka Sila. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung kita mulai pada bagian yang pertama. Nah, pertama adalah tahap atau fase perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang sudah membaca materinya buku Yudi Latif? Ada yang pernah membaca sejarah perumusan Pancasila kalian? Belum. Kalau ada yang sudah bisa diceritakan. Unmuten. Ya. Jadi, secara umum fase rumusan Pancasila itu dibagi menjadi tiga fase ya, 3 fase. Yang pertama adalah fase pembuahan, yang kedua adalah fase perumusan, dan yang ketiga adalah fase pengesahan. Ya. Apa itu fase pembuahan? Dalam fase pembuahan ini, nilai-nilai Pancasila sejatinya sudah tercermin di dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia. Nah, yang namanya pembuahan, apa Pancasila sudah dirumuskan pada masa itu? Tentu belum ya, tentu belum. Maka seperti kalau kalian lihat di tahap perkembangan janin, yang namanya bayi sebelum dilahirkan, pasti kan dalam biologi mulai Pembuahan dari sel sperma. ya, pembuahan, dan seterusnya. Nah, itu dalam fase pembuahan. Pancasila juga sama. Ia belum lahir dalam konsep dasar negara. Tapi sebenarnya dengan catatan, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada begitu ya, sudah ada pada zaman dulu. Diambil dari apa? Ya diambil dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Nah, inilah kemudian yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ataupun Bung Karno, di mana Bung Karno ketika pidato pada tanggal 1 Juni 45 menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah cerminan dari bangsa Indonesia. Nah, di sana kita lihat di dalam catatan-catatan sejarah. Catatan-catatan sejarah. Nilai-nilai Pancasila pada kejayaan nasional. Indonesia adalah negara dengan catatan historis yang sangat panjang. Mulai dari zaman purbakala, begitu, zaman prasejarah, kemudian masuk zaman kerajaan, setelah itu masuk zaman kolonialisme, baru memasuki era kemerdekaan. Nah, nilai-nilai Pancasila, kalau kita membaca bukunya Yudi Latif itu, sejak awal bangsa Indonesia dilahirkan, itu sudah mengenal nilai-nilai mistis. Begitu. Kalau kita turunkan, berarti sudah mengenal nilai-nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia lahir dengan bangsa yang berketuhanan. Berketuhanan yang berkebudayaan. Begitu. Kenapa demikian? Karena ajaran-ajaran agama, meskipun ia belum dibingkai dalam sebuah ajaran yang resmi, ya, sebenarnya ia mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia mengajarkan nilai-nilai persatuan. Ia mengajarkan nilai kemufakatan.
ia mengajarkan nilai-nilai keadilan. Contoh sederhana, ada salah satu cita-cita negara kesejahteraan yang disampaikan oleh Sriwijaya dan Majapahit itu, yaitu sebuah cita-cita negara yang adil dan makmur. Tentu ini sebenarnya sejalan dengan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat yang berbunyi menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa. Nah, begitu. Nah, kalau kita baca prinsip-prinsip kejawen juga sama. Orang Jawa menyebut ingin adanya yang namanya ratu adil, begitu ya. Gemah limpah loh jinawi. Dalam ajaran agama samawi, begitu. Agama-agama langit. Tadi kan agama-agama bumi. Agama bumi adalah agama yang lahir dalam sebuah sistem kepercayaan. Agama samawi juga sama, menginginkan sebuah keadilan, pemerataan, sebagaimana harapan dari, kalau Kristen menginginkan yang namanya juru langsir, Al-Masih. Kalau Islam menginginkan sebuah masyarakat yang adil, sebagaimana yang diimpikan oleh Al-Imam Mahdi. Begitu. Nah, itu contoh-contoh cita-cita negara sejahtera. Ajaran-ajaran agama-agama bumi juga sama. Kalian suka lihat film Pandawa? Nah, Suka. Mahabharata, gitu ya? Rata. Mahabharata. Ya. Di film Mahabharata itu kan kata-kata siapa yang namanya Basudewa Krishna. Basudewa Krishna. Itu luar biasa perjuangannya. Menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama Arjuna, agama-agama bumi, itu sebenarnya mengutamakan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, atau seorang tokoh pembebas India yang namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, seorang pembebas di India. Ia menurunkan sebuah konsep yang bernama ahimsa, sebuah ajaran cinta welas asih melawan kolonialisme, melawan imperialisme Inggris ketika itu tanpa dengan senjata, tapi dengan pendekatan-pendekatan kasih sayang, pendekatan protes yang tanpa ada pengorbanan dan seterusnya. Itu bagian dari nilai-nilai yang sebenarnya selaras dengan nilai Pancasila. Nah, ini ya. Jadi dalam fase pembuahan, intinya dalam fase pembuahan Pancasila masih dalam bentuk apa, yang tidak nampak, tapi ia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Selanjutnya kita masuk pada fase yang kedua ya. Fase kedua tadi adalah fase Perumusan. Fase perumusan. Nah, fase perumusan. Untuk merumuskan dasar negara, maka Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa dasar negara Indonesia? Apa dasar negara Indonesia? Nah, Pancasila. Kalian sudah tahu jawabannya sekarang. Tapi pada masa itu masih belum ya. Nah, setelah masa kerajaan selesai, kemudian memasuki masa kolonialisme ya, masa penjajahan. Dalam masa penjajahan, bangsa Indonesia terus berupaya untuk menciptakan sebuah kemerdekaan. Nah, untuk menciptakan sebuah kemerdekaan, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana membentuk dasar negara ini agar bangsa Indonesia bisa berdiri sebagaimana yang diinginkan. Nah, dari situlah kemudian kita kenal rumusan dasar negara itu yang disampaikan oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Ini Maaf ya, ada iklan lewat. Pak. Kita lanjut ya. Dr. Rajiman Widyadiningrat kemudian memberikan rumusan ya di dalam rapat BPUPKI
Nah, dalam Republik PKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam BPUPKI ada tiga golongan ya. Ada tiga lapisan. Yang pertama adalah lapis dari golongan sosialis. Yang kedua adalah golongan nasionalis dan yang ketiga adalah golongan Islam ya. Islam. Nah, sebenarnya founding father itu tidak hanya laki-laki. Di buku Yudi Latif itu disebutkan juga ada tokoh perempuan. Jadi the mother founding gitu ya. Ada juga tokoh-tokoh perempuan yang juga terlibat di dalam rumusan BPUPKI. Ya. Selanjutnya, mulai tanggal 29 Mei, nah ini kan yang namanya fase perumusan. Mulai tanggal 29 Mei, kemudian diisilah pidato-pidato yang disampaikan oleh para tokoh tadi. Muhammad Yamin ini adalah tokoh dari kalangan nasionalis ya, menyampaikan beberapa gagasannya. Peri kebangsaan, apa lagi? Peri kemanusiaan, peri pertahanan, kerakyatan, dan kesejahteraan ya. Muhammad Yamin ini pada tanggal 29 Mei. Nah, kemudian juga disampaikan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ya, Kiai Bagus Hadi Kusumo ya, Kiai Bagus Hadi Kusumo. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh Islam kala itu, di samping Kiai Bagus Hadi Kusumo, Harun Zakar, kemudian Masyari ya, begitu. Nah, mereka dari kalangan-kalangan Muslim, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah mayoritas Islam dan mayoritas rata-rata para pahlawan yang berjuang, ya, itu juga kebanyakan dari kalangan Muslim, juga tidak menafikan dari kalangan lain, maka sejatinya bangsa Indonesia itu ya dalam ketika itu memang BPUPKI hampir rata-rata Muslim semuanya, ya rata-rata seperti itu. Maka sudah sewajarnya kemudian tokoh-tokoh Muslim menggagaskan apa yang menjadi keinginan para tokoh-tokoh PKI itu, ya, dengan menyampaikan rumusan negara berdasarkan Islam. Ya. Kemudian hukum negara berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Dan Islam akan melindungi semua bangsa Indonesia. Jadi apa yang dimaksud? Rumusan yang dimaksud oleh para tokoh bangsa ketika itu adalah Islam itu adalah agama dinur rahmah, gitu ya, agama yang rahmat, rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang terhadap semua alam semesta. Semua alam. Ya. Dinus salam, agama yang damai. Dinul musawah, agama yang mengajarkan persamaan, gitu ya. Dinul hadarah, agama yang mengajarkan peradaban. Ya. Islam sejatinya bisa melindungi semua bangsa Indonesia ini. Itu yang dikonsepsikan oleh para tokoh-tokoh Muslim ketika itu. Bukan dalam konteks yang sempit, hanya berdasarkan ajaran-ajaran teologis semata, tapi Islam yang membumi untuk ke Indonesia seperti itu. Nah, kemudian sampai pada akhirnya, tepatnya pada tanggal berapa? 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan sebuah pidato kenegaraan ya. Maka 1 Juni dikenal sebagai apa? Sebagai hari lahir Pancasila, gitu ya. Sebagai hari lahir Pancasila. Nah, hari lahir Pancasila, Bung Karno kemudian menyampaikan pidato ya, 5 pilar kebangsaan. Pertama adalah nasionalisme kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ya.
Tadi rumusan ketuhanan yang berkebudayaan diambil karena Indonesia adalah negara berbudaya begitu ya. Maka keterkaitannya adalah ketuhanan yang berkebudayaan ini diambil dari ajaran-ajaran sosio-teologis kultur dalam bahasa Indonesia. Sosio-teologis kultur bangsa Indonesia. Maka kelima prinsip ini diberi nama dengan apa? Diberi nama dengan Pancasila. Pancasila, begitu ya. Kenapa namanya Pancasila? Kenapa? Karena panca itu 5. Panca Karena 5. Panca 5. Panca. Ya. Sila itu dasar. Oke, yang lain apalagi kira-kira? Ada yang tahu historisnya? Nah, di video pengantar sudah saya jelaskan. Apa coba diulang? Ada yang kenapa diberi nama Pancasila? Oke ya. Panca ini sejatinya mengejawantahkan nilai-nilai sosio-mistis kultur, nilai sosial, nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai sosial, ya, nilai-nilai sosial itu seperti ajaran-ajaran yang sakralitas begitu ya. Maka dalam istilah orang Jawa itu kata-kata panca itu ada mana ya? Panca 5, Pandawa 5. Bung Karno itu suka dengan model seperti itu. Sampai pada akhirnya dalam kultur Jawa itu ada istilah pantangan orang-orang Jawa dilarang untuk melakukan perbuatan molimo. Ya, apa itu molimo? Ada madat, gitu ya, minum, apalagi main, ya, madon, gitu ya. Nah itu dilarang untuk berjudi, dilarang untuk offline minum-minuman khamr, gitu ya, dilarang untuk mempermainkan perempuan. Nah itu model-model kultur-kultur yang ditantang. Nah, sakralitas dalam ajaran agama juga sama ya, seperti itu. Jadi Panca ini sesuatu yang dinilai punya nilai sosiologis dan kultur bangsa Indonesia. Nah, setelah Panca disampaikan, kemudian Bung Karno menurunkan lagi. Kalau seandainya Pancasila ini dirasa masih terlalu luas, maka Soekarno juga menawarkan prinsip Trisila ya, Trisila, 3 sila. Nah, yang ada di RUU HIP itu ya, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kata sosio itu diambil dari nilai kedua gitu ya, nilai kemanusiaan dan nilai persatuan, nilai persatuan gitu ya. Kemudian sosio juga diambil dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemufakatan, sila keempat, dan ketuhanan yang Maha Esa berarti diambil dari sila yang ke-1 ya. Jadi ini sudah perpaduan, sejatinya perpaduan. Ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, kesatuan, ada nilai demokrasi keempat, dan ada nilai ketuhanan sebagaimana sila 1. Itu Trisila. Ya, diturunkan saja supaya lebih ringkas begitu. Nah, kalau Trisila masih mungkin sulit dihafal, ya, maka cukup menjadi Eka Sila. Apa Eka Sila? Gotong royong. Nah, sayang sekali ya, Eka Sila nggak dijadikan sebagai kesepakatan. Andai saja Eka Sila jadi kesepakatan bersama waktu itu, upacara bendera tidak makan waktu yang lama kan gitu ya. Eka Sila, gotong royong, memimpin upacara kembali ke lebih cepat, lebih tuntas. Sayang Pancasila terlalu panjang ya, apalagi sila yang keempat ini. Yang dibaca apa? Yang dibaca langsung lebih cepat seperti itu. Oke. Nah seperti itu, akhirnya sampai pada akhirnya rumusan Pancasila menjadi piagam
Jakarta ya. Nah, kurang 10 menit waktunya, saya percepat ini. Kalau Piagam Jakarta dengan sila yang ke-1, karena atas dasar tokoh, pimpinan dan sebagainya, maka kemudian diubah, kesepakatannya berubah pada tanggal 18 Agustus 45 ya. Ya disepakati itu. Itu adalah contoh dari sikap dari kalangan Muslim yang sangat legowo menerima perbedaan ya, untuk perubahan 7 unsur kata pada sila yang ke-1. Nah, perubahan itu terjadi pada peristiwa-peristiwa menjelang kemerdekaan sampai pada akhir Republik Indonesia Serikat, begitu ya. RIS, ya, RIS-nya bunyinya seperti ini, dan kemudian 5 Juli 59 seperti ini. Nah, sampai kemudian dekret presiden kembali ke rumusan yang pertama adalah ini, rumusan Pancasila yang syah dan benar sampai sekarang. Apa itu? Ayo kita baca bareng-bareng. 1. Ketuhanan yang Maha Tuhan Esa. yang Maha Esa. 2. Tuhan yang Maha Esa. Pemerintahan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh umat dalam permusyawaratan perwakilan. Paling panjang ya. 5. Keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Eka Sila. Eka Sila. Gotong royong. Gotong royong. Selesai. Lebih cepat ya. Nah, setuju yang mana? Setuju RUU HIP yang lebih cepat atau yang lebih panjang ini? lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang ya. Oke, nanti silahkan kalian diskusikan ya materi yang ada di forum itu. Nah, kalian diskusikan di forum diskusi seperti yang sudah saya tampilkan di laman e-learning ya. Kalian baca laman e-learning kembali, kemudian diskusikan sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Nah, kurang 5 menit, yang belum absen silahkan klik chat di forum. Setelah itu kita tutup. Kalau tiba-tiba keluar room berarti sudah selesai. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya ada yang bergerombol ini ya. Ini tidak menjaga jarak ini. Nah, Afira A ini Pak itu bergerombol Pak. ini. Ya Pak itu Pak. Tidak Dan jaga ini jarak Pak. Mahrus ini bergerombol ini. Sudah kangen kelas kayaknya ini. Ayo kalau Iya ada, Pak, Sangat, supaya Pak, sangat. sangu Pak. Kak sekolah gak dapat sangu Pak. Iya Pak, gak dapat sangu Pak. Sangat kangen Pak. sudah ada uang bensin sekarang ya. Iya Pak. Iya Pak. Sekali Uang Artinya Habis di rumah Pak. pesen Pak di rumah. ke kampus saja main-main sendiri ya. Jangan Ke bergerombol. rumahnya Pak Junaidi aja. Oh. Saya jauh sekali ini. Saya di Doain oleh-oleh sama si Alwi. saya di Jawa Tengah ini sekarang ini. Oh di Jawa Tengah. Jawa Tengah mana Pak? Itu, Pak. Iya, saya di Purworejo. Sampingnya Jawa Timur itu Pak. Iya Pak, nanti saya kalau ke Jogja Nek mampir ke situ melaku Pak. Oh aduh. ya, dekat Jogja, dekat Jogja. Saya di sana di Pasuruan, di Beji. Ada yang jauh dah rumahnya ini. Sidoarjo Pak. Sidoarjo, kawasan sekitar. Dekat sama kamu. Cengkareng Geng Pak. apa itu Sidoarjo Pak. Cengkareng. Cengkareng. Oke, ini yang hadir sudah berapa ini? 95. Ya, lumayan. 72 yang ada di room, yang absensi. Jadi satu kelas ini berapa hasilnya ini? Di grup WA berapa? 79. Grup WA 79. Oh. Ya. Kalau yang perempuan on the track masih tinggi depannya itu
Saya ingatkan kembali untuk e-learning ya. Ya, untuk e-learning yang wajib itu, satu, kalian klik kehadiran ya. Jangan lupa klik kehadiran. Dan yang kedua, setelah klik kehadiran adalah klik materi, download PDF-nya. Setelah itu lihat video cukup 10 menit. Insya Allah tidak banyak makan kuota. Ya. Kalian punya jatah kuota berapa per bulan? Udah habis, Pak. Udah habis. Dari kampus cuma 5 giga. Habis, Pak. Yang Ya main lagi ke kampus. Ya beli dong. mampir di warung kopi atau di Di mana warkop, iya di warung kopi lebih mantul. Pakai wifi ini. Go. Kayak sih nang top. Ya, kemudian setelah itu 10 menit insya Allah nggak banyak makan kuota. Ya. Kalaupun Zoom nanti tidak setiap pertemuan ya, biar kalian tidak keberatan dengan kuotanya. Dua kali pertemuan sekali atau ada ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk forum diskusi ya. Forum diskusi itu wajib karena forum diskusi akan saya rekam di dalam kegiatan penilaian, otomatis akan ter-record. Kalian sudah lihat skornya kan seperti itu. Nah, jadi untuk forum diskusi ada penilaiannya, ya, ada penilaian. Kalian bisa menjawab lebih dari 1 kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, atau merasa belum puas, silakan. Tidak apa-apa. Waktunya sudah ada keterangan di situ. Restrict access itu artinya adalah batasan kalian mengakses. Restrict access, 1, activity completenya selesai. Klik kehadiran selesai. Klik materi selesai. Lihat video selesai. Baru bisa menjawab forum diskusi. Forum diskusi ada Forum ta'aruf. Restrict access, di situ adalah batasan untuk menjawab. Nah, itu untuk laman e-learning yang pasti kalian kerjakan setiap minggunya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Punya nggak ya di checklist, Pak? Saya copy chatnya dulu. Punya aku nggak bisa dicentang yang diskusi. Tidak bisa tercentang berarti belum terjawab. Kalau Gitu diskusi itu boleh menanggapi yang lain ya, Pak? Boleh ya. Boleh. Nanti nilai yang tertinggi itu yang akan terekam di e-learning ya, di sistem. Tidak apa-apa. Kalian bisa jawab tidak harus dengan kata-kata. Dengan suara juga nggak apa-apa, langsung klik insert sound itu ada kan ya? Bisa ya? Ya, ada. Nah, kalian insert suara atau insert video. Kalau video itu 2 menit saja, nggak boleh panjang-panjang. Nanti server kampus tidak kuat nanti. Ya. Bisanya 2 menit. Kalau semuanya 2 menit kan cukup panjang. Jadi tidak mesti dengan kata-kata. Kalian bisa dengan suara, bisa dengan insert suara. Kalau di WA seperti itu, atau video 2 menit. Tidak apa-apa. Biar lebih ramai grup diskusinya, biar nggak monoton. Lama-lama baca seperti replay langsung kan lama-lama bosan juga, ya. Lama-lama bosan, dan biar lebih hidup suasananya juga nggak apa-apa. Atau jawab melalui link YouTube, kemudian ditampilkan di situ seperti saya buat materi juga nggak apa-apa. Nanti tugas individu dan kelompoknya mungkin akan seperti itu nanti ya. Ya, kita tunggu saja tugasnya. Ini masih pertemuan kedua, masih santai lah ya. Oke. Kurang 1 menit. Ada yang ditanyakan?